Hai sahabat onlineku, mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, baik, bahagia, sukacita, sukses. Tapi kalaupun dalam keadaan yang sedang diizinkan tidak baik-baik saja, lagi sakit atau lagi kesulitan, percayalah, yakinlah di balik itu semua Tuhan sudah menyediakan pelangi yang indah, air mata bahagia yang Tuhan siapkan. Oke, semangat ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau berbagi sedikit tips untuk kita berolah tubuh ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang sekarang ini aku tunjukkan pada dasarnya untuk membentuk pinggang dan pinggul teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen membentuk pinggang dan pinggulnya, gerakan-gerakan ini bagus banget. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan gerakan-gerakan ini perut juga jadi kecil, paha juga jadi kenceng, dan juga jadi semakin mengecil ya. Satu hal yang perlu diingat buat teman-teman saat berolahraga, perut kita harus dalam keadaan ditahan, atau kadang-kadang ada yang bilang dikontraksikan. Gerakannya juga harus pakai power ya. Nah, terus teman-teman, ada satu tips lagi yang aku ingin sharingkan, yaitu kalau kita berolahraga, kalau ingin utamanya ingin pembentukan tubuh ya, apalah itu pinggang, pinggul, lengan, ya apapun deh bagian tubuh yang ingin kalian bentuk itu, sebenarnya paling bagusnya ya dan paling tepatnya itu kondisi tubuh itu sedang panas, jadi harus panas ya gitu. Ya memang setiap kita olahraga itu kan pasti diawali dengan pemanasan. Tujuannya supaya badan kita nggak kaget, supaya badan kita, otot-otot kita siap nih melakukan gerakan-gerakan berikutnya. Dan sesudah itu, kalau kita ingin melanjutkan untuk pembentukan, baiknya sih tubuh diolah lebih panas lagi. Karena otot akan semakin mudah untuk dibentuk, semakin terbakar. Nah, ini kadang-kadang ya, emak-emak itu kan suka ribet ya. Yang ngurusin cucian, yang ngurusin piring, yang nyapu teras, yang nyapu dalam rumah, beresin kamar, yang nyetrika, yang nyapu, ngepel, apalagi ngelap kaca, simpan pakaian, simpan piring, apalagi ya. Banyak ya yang harus dikerjain. Nah, salah satu tipsnya buat teman-teman semua, kita nih kalau habis ngerjain kerjaan rumah, contohnya nih nyapu ngepel, kan gemobios ya, keluar keringet ya nggak sih teman-teman, gitu juga sih nggak sih kayak aku kalau habis nyapu ngepel juga pasti keringetan banget loh. Nah, itu artinya tandanya tubuh kita itu dalam keadaan panas nih. Nah, untuk itu lanjut deh dengan gerakan-gerakan yang aku contohin ini gerakannya bagus banget ya untuk merampingkan pinggang, pinggul, seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, seperti yang aku bilang, aku baru banget ini nyapu ngepel jadi jangan kaget kalau kostum emak-emak di rumah pakai baju ala kadarnya, mumpung badan lagi kondisi panas. Nah, ini gerakan-gerakan seperti ini sangat bagus untuk teman-teman yang ingin membentuk badannya. Untuk durasinya kalian bebas ya, sekuatnya aja. Untuk gerakan-gerakan ini boleh nih, misalnya sudah selesai diulang lagi, selesai diulang lagi, selesai diulang lagi gitu. Jadi sekuatnya kalian lah. Kalau kalian rasa asik nih gerakannya, enak nih buat digerakin, aku masih kuat nih, ya lakukan lagi, kerjakan lagi gitu. Selagi kalian masih kuat, selagi kalian masih mampu, kenapa enggak gitu ya. Dan lagi satu hal yang perlu kita tanamkan ya teman-teman, untuk dapat badan yang bagus itu sebenarnya bonus aja ya itu ya teman-teman ya. Sekali lagi aku tekanin, itu bonus aja. Yang penting kita usaha dulu buat sehat. Apalagi sekarang ini kan kehidupan kita udah paparannya udah macem-macem ya, entah itu dari asap kendaraan atau mungkin makanan-makanan yang udah banyak 4P-nya. Tahu kan 4P? Penyedap, perasa, apalagi ya, pewarna, pengawet. Nah, itu dia. Kalau sekarang kan makanannya udah macem-macem kan, jadi ya kita imbanginya dengan selain menjaga pola hidup, pola makanan yang sehat, yang baik, ya salah satunya kita jaga dengan berolahraga seperti ini gitu.
bayangin aja kita sehari makan 3 kali, seminggu berapa kali kita makan, belum lagi nyemil-nyemilnya, ya kan. Nah ini salah satu cara untuk kita mengcounter atau apa ya istilahnya, ya paling nggak biar apa yang kita makan itu impas lah in outnya. Jadi apa yang kita makan ngawur-ngawur itu ya di compare sama ini. Aku juga makan juga bukannya yang benar-benar banget sih, masih juga ngawur-ngawur, yang tepung lah, yang manis-manis masih suka, yang goreng-gorengan aku masih suka makan meskipun sudah mulai menjaga ya. Nah dan salah satu caranya supaya kita semakin terjaga lagi ya ini kita dengan berolahraga. Teman-teman yang semangat ya, teman-teman yang tekun deh melakukan olahraga, karena kalau kita sehat, yang dapat sehat kan nggak cuman kita doang ya, seisi rumah kita juga merasakan sehatnya, merasakan imbasnya. Dan juga kalau kita sehat pasti kita akan merasa lebih bahagia, kita akan merasa lebih berkualitas lagi. Jadi buat teman-teman, semangat terus berolahraga, semangat terus menjaga kesehatan. Ya kalaupun nantinya Tuhan izinkan sakit, ya bersyukur saja. Semua itu pasti terjadi atas kehendak Tuhan. Mungkin nih kita udah terlalu sibuk nih, banyak yang kita kerjain, banyak yang kita urusin. Jadi Tuhan kasih waktu sejenak supaya kita istirahat, supaya kita bisa tiduran sejenak, supaya kita sejenak merelaksasi tubuh kita. Gitu ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah berusaha. Dan jangan lupa jalani hari-hari dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan selalu berpikiran yang positif. Jangan biarkan hati dan pikiran kita dipenuhi atau diisi dengan pikiran-pikiran negatif. Bawa selalu ke arah-arah yang positif ya teman-teman ya. Supaya tubuh kita juga menyerap hal yang positif dan badan kita juga tetap sehat, tetap kuat, tetap sehat. Sehat-sehat ya untuk kita semua. Oh ya, satu lagi nih, setelah kita selesai melakukan olahraga, jangan lupa melakukan pendinginan supaya tubuh kita yang tadinya diregang-regangin, yang tadinya ditarik-tarik, yang diulur-ulurin, pelan-pelan kita relaksasi, kita kurangi intensitasnya. Jadi tubuh kita juga enggak yang kaget dari yang mak brek atau mak pet gitu ya. Nah, satu lagi ketinggalan nih. Yang penting juga harus konsisten. Konsisten artinya rutin. Semangat!